Nah, shalom semuanya, selamat malam, selamat tahun baru sekali lagi. Ya, saya bersukacita bisa ketemu lagi. Ya, setelah hampir sebulan kayaknya kita off. Ya kan, kenapa lama? Ya karena kami berpikir supaya masing-masing punya waktu untuk menikmati fellowship dengan keluarga, walaupun cuma di rumah, ya, dan menikmati semua kasih-Nya. Amin. Nah, saya mulai sesi malam ini dengan sebuah topik yang judulnya adalah The Perfect Foundation, satu fondasi yang perfect atau sempurna, part 1. Ya, rencana kita akan ada part by part, ya, akan terus bertambah, ya. Minimal akan ada 2 part dan 1 lagi rencana, tapi saya nggak tahu lagi nanti bakal kemana lagi rencana Tuhan. Ayatnya adalah, kita buka sekarang, The Perfect Foundation Part 1. Bisa keluar judulnya, Erni, tolong. Ya. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, The Perfect Foundation Part 1. Saya potong dari ayat belakangnya, and the resting place of His love. Jadi tempat istirahat yang paling nyaman, ya, dan paling aman adalah kasih-Nya Tuhan. Ini yang sebenarnya terjadi dengan Daud ketika dia tulis Mazmur 23, saudara. Ya, dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara, resting place of His love. Tidak ada tempat lagi yang lebih nyaman dan aman dan luar biasa kecuali di dalam kasih Tuhan. Nah, baiklah, kita akan lihat detail ayatnya. Efesus 3 ayat 17 saya akan tampilkan dalam 3 versi, yaitu The Passion Translation. Kita lihat dulu. Ketika kamu dengan terus-menerus, ketika kita dengan terus-menerus menggunakan imanmu, menggunakan iman kita, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu. Jadi kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam diri kita. Dan tempat peristirahatan kasih-Nya, tempat peristirahatan, the resting place of His love, itu akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Saudara, saya ulangi lagi. Tempat peristirahatan kasih-Nya itu akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Jadi sumber dan akarnya adalah tempat istirahat kasih-Nya itu. Dan itu akan memberikan dirimu fondasi aman, itu akan memberikan kita fondasi yang aman untuk terus-menerus bertumbuh. Saudara, saya lanjut ayatnya lagi dari versi terjemahan TP yang biasa kita. Ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya, sehingga oleh iman kita, kepercayaan kita, Kristus itu diam di dalam hati kita. Saudara, ya, Kristus ada di dalam kita karena saudara percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Yang setuju katakan amin. Dan kamu berakar, saudara dan saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Akar dan dasarnya itu kasih. Kasih-Nya Tuhan. Ya, saya bersyukur tadi Ria ngeluarin lagu barunya yang umurnya mungkin baru beberapa hari. Ya, yang ditulis bersama katanya. Ya, jadi itu satu kombinasi bersama. Ya, saudara dan saya menerima kasih Tuhan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan. Itu karena memang nature-nya Dia adalah kasih. Amin. Tapi persoalannya, ya, kenapa kadang-kadang kok banyak orang kok tidak merasakan kasih Tuhan? Karena mereka tidak mau buka hati dan menerima kasih-Nya Dia. Lanjut, versi Amplified. So that Christ may dwell in your hearts through your faith. Jadi Kristus boleh tinggal di dalam hatimu melalui iman kamu. And may you having been deeply rooted. Dan engkau ya mempunyai akar atau pengakaran yang sangat dalam, ya, and securely grounded, dan secara aman engkau
didasarkan atau di-groundedkan di dalam kasih. Nah, sekarang saya akan cerita kenapa kok tiba-tiba pembukaan Reva tanggal 18 ini saya mulai dengan acara ini, dengan tema ini. Saudara, tahun lalu kita mengalami kekurangan ajaran dari si COVID ini terus-menerus dan masih ada terus. Ya. Terus banyak yang tanya sama saya, ya, tentang tahun depan ini nanti bagaimana, Pak? Tentang segala macam, saudara. Ya, saya nggak bisa sebut semuanya, saudara. Tapi kadang-kadang saya juga ditanyain, saya bingung kenapa kok kawan-kawan kami, kawan-kawan kita, anak-anak Tuhan kok banyak bingung. Ya, saudara, banyak yang nanya tentang inilah, itulah, onolah, ya kan. Nah, saudara, terus juga mulai banyak berita-berita tentang, ya, dalam tanda petik, ya kan, seperti nubuatan untuk 2021. Ya, sebagian yang didengerin bikin kita bukannya tambah beriman, tapi jadi tambah bingung kadang-kadang. Mohon maaf, saudara, untuk hal ini. Ya, nah, saudara, satu malam di awal tahun, ya, saya itu susah tidur, saudara. Ya, nah karena saya sulit tidur, ya, maka saya tahu kalau saya mengalami susah tidur, saya harus bangun dan duduk dan berdoa. Dan saya mulai tanya, Tuhan, kira-kira apa yang Engkau mau ngomong? Dan tiba-tiba Tuhan itu seperti tanya kepada saya tentang 2021 ini. Ini awal-awal, tanggal-tanggal awal Januari. Ya, Tuhan sepertinya ngomong gini, tahun ini kamu mau bangun hidupmu dan keluarga besar Reva dan semua pengajaran yang akan lepas dari hidupmu, itu tentang apa? Dasarnya. Nah, saudara, bukan kebetulan bahwa ternyata saya itu sedang merenung tentang Efesus 3. Tentang ayat tadi itu sebenarnya. Langsung saya jawab. Ya kan? Ya. Tuhan, saya atau kami akan membangun hidup kami bersama Tuhan itu dengan dasar kasih-Mu. Dengan kasih-Nya. Saudara, karena kasih-Mu itu kekal. Dan saat itu Tuhan jelaskan sama saya, ya, itulah yang harus kamu siapkan dan kamu bangun. Nah, dengan itulah maka saya semakin intens berdoa dan semakin melidiki, semakin ngerti, kepengen ngerti lagi. Ini kita mau dibawa kemana sebenarnya? Ya kan? Nah, saudara, saya ajak Anda lihat sebentar dulu ayatnya. Saudara, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Efesus 3 ayat 17 ini merupakan bagian dari doanya Paulus buat jemaat Efesus. Ya, ini nanti akan saya jelasin. Jadi, Paulus khusus berdoa. Bahkan di ayatnya kalau nanti Anda lihat, Paulus itu sampai berlutut berdoa. Kenapa? Karena dia tahu ini urgent, ini hal yang sangat-sangat penting. Ya, dia berdoa supaya jemaat Efesus yang dikembalakannya, yang dilahirkannya, itu terus-menerus menggunakan imannya, ya, dan meyakini bahwa Kristus diam di dalam hati mereka dan hati kita otomatis, ya, dan berakar serta berdasar di dalam kasih Tuhan. Saya ajak Anda lihat Yeremia 31 ayat ketiga. Ya. Yeremia 31 ayat ketiga. Ayat ini berkata demikian, saudara. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara lihat baik-baik ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
Langsung saya keingat, saudara. Ya, ini Tuhan bicara ini kepada umat yang dipilihnya, yaitu Israel. Nah, kalau sekarang saya bacakan ini buat Anda dan saya sendiri, ini menunjukkan bahwa Tuhan bicara sama saudara dan saya saat ini, bahwa dari jauh, ya, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita umat yang dipilihnya, orang-orang yang dipilih. Ingat loh, Anda dan saya bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan memilih Anda. Dan jangan pernah berdebat sama Tuhan ya. Tuhan, aku ini siapa? Aku ini nggak layak, aku ini nggak benar, aku nggak beres dan sebagainya. Saudara, nggak ada urusan bagi Tuhan. Tuhan memilih Anda dan saya dengan satu alasan dan satu dasar kasih. Itu aja, titik. Kita nggak bisa berdebat dalam hal ini. Amin. Nah, saudara, dari ayat ini, saudara, ya, saya teringat kepada kisah Bapa yang penuh kasih dari Lukas 15 ayat 20. Ya, ini perumpamaan anak yang hilang kalau dulunya kita tahu. Tapi kalau dalam The Passion nulisnya Bapa yang penuh kasih. Ya, saudara, saya sekarang mulai milih, lebih enak milihnya Bapa yang penuh kasih, karena anaknya nggak boleh hilang lagi. Yang setuju katakan amin. Anda dan saya juga dulu orang hilang, tapi sekarang bukan orang hilang, tapi orang yang dikasihi, dan kita masterpiece ya Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi anak muda itu berangkat pulang. Ini kisah anak bungsu itu loh, saudara, anak bungsu ya yang biasalah ya kan mencoba ya menjalani hidupnya sendiri dan sebagainya. Akhirnya ngalamin bangkrut, akhirnya harus kerjanya juga nggak jelas punya, nungguin babi ya, terus kelaparan karena ada wabah makanan, saudara. Ya, jadi ini ceritanya sebenarnya lagi ada pandemi juga zaman itu. Akhirnya anak muda itu berangkat pulang. Ternyata pada saat dia pulang dari kejauhan, dia udah punya persiapan, saudara. Nanti kalau pulang ngomongnya, ya dia akan cerita, aku nih anak yang nggak layak, bla bla bla, aku nih tidak ngerti tahu diri, tapi aku pulang ini untuk ingin jadi pegawaimu aja, nggak usah jadi anak lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itu pasti diapalin, saudara. Dilatih, latihan dulu, ya supaya nggak terlalu gemeter gimana ngomongnya, ya. Tapi ternyata dari kejauhan bapaknya melihat dia datang dengan berpakaian seperti pengemis. Dan hati sang bapa yang dipenuhi dengan belas kasihan kepada anaknya yang sedang berjalan pulang. Ya, bapaknya lihat ini, saudara, maka bapak itu berlari menjemputnya. Ya, dia merangkul dan memeluknya mesra dan menciuminya berulang-ulang dengan penuh cinta. Saudara yang saya kasih, tiap ingat kisah ini, saya nggak bisa bayangkan ke saudara. Ini anak minta bagian warisan, bapaknya masih seger buger, masih sehat. Ini keterlaluan kurang ajarnya. Tapi bapaknya karena penuh kasih, dikasih itu, saudara. Dan setelah itu habis berantakan, nggak karu-karuan. Bangkrut. Akhirnya pulang. Ya kan? Ternyata malah ditungguin. Saudara, inilah gambaran kasih yang kekal itu. Kasih yang tidak pernah, kasih yang tidak pernah luntur oleh apapun. Ya. Kalau si bapak ini sudah nungguin dari jauh, berarti si bapak ini tiap hari nungguin, saudara. Dia mau memastikan bahwa si anak kalau nanti pulang, karena si bapak yakin satu hari anaknya pasti pulang. Ya. Kalau si anak pulang, jangan sampai ketemu orang lain dulu. Dia pengen menjadi yang pertama. Karena jangan sampai si anak pulang nanti ketemu petugas penjaganya, ya malah diusir. Karena seluruh wilayah kekuasaan, ya atau wilayah propertinya dari si bapak yang penuh dengan kekayaan ini tahu ini anak keterlaluan, saudara. Tapi di saat itu, saudara,
si bapak memutuskan, aku harus tungguin dia. Supaya jangan sampai nanti kalau dia pulang, dia ragu-ragu. Dan ketika udah lihat dari jauh, si bapak tuh lari menjemput dia, saudara. Ini keterlaluan kerennya, saudara. Ya, karena satu aja. Kalau orang tanya sama dia, kok kamu mau-maunya sih? Iya, karena kasih. Alkitab menceritakan, saudara, si papanya ini adalah seorang terpandang, orang penting. Bajunya itu pakai jubah, saudara. Dan menurut adatnya mereka saat itu, ya, kalau dia pakai jubah, itu dia tidak boleh ngangkat jubahnya sehingga mata kakinya kelihatan, saudara. Itu nggak boleh, saudara. Karena itu berarti merendahkan dirinya. Ya, seorang bangsawan besar seperti papanya ini, saudara, ya, tidak boleh kelihatan mata kakinya. Jadi mata kakinya harus tertutup sama jubahnya. Tapi dia nggak peduli, dia angkat bajunya karena dia harus berlari. Saudara, dia nggak peduli merendahkan dirinya. Hanya untuk satu hal, supaya si anak tidak ragu-ragu untuk pulang dan tidak kabur lagi. Dia peluk, saudara, dengan cintanya yang besar. Saudara, saya tidak mau eksplor di sini terlalu lama, tapi saya mau jelasin sama Anda, saudara. Kasih Tuhan itu kekal. Amin. Saudara, kalau Anda baca 1 Korintus 13, ayat 13, pada akhirnya tinggal iman, harap, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Saudara, saya lanjut dulu. Tuhan mengasihi dengan kasih kekal. Sebab itu dia akan melanjutkan kasih setianya. Tanpa kondisi apapun atau tanpa syarat apapun. Ayat 4, Yeremia 31. Ditulis di sini, saudara. Aku akan membangun kembali engkau. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun, hai anak dari Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Saudara lihat baik-baik. Bangsa Israel, ya, itu akan dibangun kembali. Bangsa pilihan. Jadi saudara, saya mau bilang, saudara, apapun kondisimu, saudara. Seperti anak bungsu tadi, kalau dia pulang, dia pasti akan dibangun kembali. Dan dibangun bukan dasar dengan peraturan-peraturan belaka, saudara. Bukan. Tapi dibangun dengan dasar kasih. Yang setuju katakan amin. Dengan kasihnya yang kekal itu. Restorasi akan dijalankan. Pemulihan akan dijalankan. Saudara, saya ajak Anda lihat dari versi New Living Translation. Itu tulisannya gimana? Gini, saudara. Long ago, the Lord said to Israel, I have loved you, my people. Ya, with an everlasting love. Jadi jauh lama Tuhan sudah pernah bicara sama Israel, bangsa pilihannya. Juga kepada saya dan saudara tentunya. Orang-orang yang dipilihnya. Bahwa dia sudah mengasihi kita ya dengan kasih yang kekal. With unfailing love, I have drawn you to myself. Dengan kasih yang tidak pernah gagal. Amin. Saudara, kasih yang tidak pernah gagal. Tuhan sudah menarik kita kepada dirinya. Long ago, sudah sejak lama Tuhan mengasihi umat pilihannya. Dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah gagal, dan untuk dipulihkan kembali. Relationship-nya dikembaliin seperti aslinya. I will rebuild you, my virgin Israel. You will again be happy and dance merrily with your tambourines. Jadi akan bersuka cita, akan menari ya dengan tamburin. Saudara, hari-hari ini bangunlah hidup saudara semua dan keluarga hanya dengan dasar dan akar yaitu kasihnya. Saudara, karena kalau saudara bilang tentang berkat, berkat ada di dalam kasih, jangan dibalik. Kita tidak bisa membangun hidup kita di atas berkatnya Tuhan tok, saudara, bukan. Tapi berkat itu ada di dalam kasihnya Tuhan. Jadi otomatis kalau Anda berdiri, berakar, berdasar dalam kasih, saya jamin 1000% Anda pasti diberkati. Amin. Amin.
Saudara, bangunlah saudarimu dari dalam kasih itu, nah, dari dasarnya kasih ini. Jangan enggak, saudara. Hari-hari ini ke depan, saudara, banyak hal yang kita kadang-kadang nggak bisa ngerti. Ya, banyak hal. Ya, tapi saya berdoa supaya Anda bisa memahami bahwa kasihnya itu luar biasa. Amin. Jadi sejak Anda dan saya dipilih, kita dilahirkan kembali. Kemuliaannya Tuhan dikembaliin sama kita. Bangunlah hidup kita dari dalam kasih itu. Dan saya minta Ernie untuk keluarin ya gambar-gambarnya. Saudara lihat, landasannya atau dasarnya itu kasih itu loh, saudara. Ya. Landasannya gambarnya itu kasih itu tuh. Ya. Saudara dilahirkan kembali dan ditanam di dalam kasih ini. Lanjut. Dan saudara mulai berakar. Mulai mengalami dan menikmati kasihnya Tuhan. Lanjut lagi. Akarnya semakin dalam. Saudara. Saudara dan saya bertumbuh di dalam kasihnya Dia. Ya. Kita mengalami banyak hal. Nanti kita akan lihat ayat-ayat ini lebih lengkap, saudara, dari Efesus 3 ini. Ya, supaya kita mulai kebayang. Tapi saya ajak Anda untuk membayangkan ini dulu. Ya. Ya. Sebuah animasi sederhana. Ya. Dengan berakar dan berdasar di dalam kasih. Terus lanjut. Mulai makin besar. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara, ini mengingatkan saya pada Mazmur 1, saudara. Kitab Mazmur 1. Saya ajak saudara lihat sebentar kitab Mazmur pasal 1. Dari The Passion Translation. Tertulis demikian, saudara. Ya. Mulai ayat sebentar. Ini tentang ya orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ya, kesenangan dan gairah mereka adalah untuk tetap benar kepada firman dari akulah aku. Nah, ayat 3, mereka akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur, yang ditanam menurut rancangan Allah, berakar dalam di dekat aliran air kebahagiaan, yaitu kasih ini. Menghasilkan buah dalam setiap musim, saudara, bukan pada musimnya. Setiap musimnya pasti akan ada buahnya. Karena pada dasarnya being Anda dan saya itu fruitful. Ya. Sehingga di dalam hidup mereka tidak pernah kering, tidak pernah roboh. Selalu diberkati dan selalu makmur. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya minta slide-nya balik lagi. Ya. Saudara, thank you buat komennya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Tolong Ernie, slide-nya lagi. Nah, sekarang pohonnya lebih besar lagi, saudara. Dan di sini orang akan mulai melihat bahwa Anda dan saya, we are His masterpiece. Kita adalah, saudara, mahakaryanya Tuhan. Nah, kalau saudara nanya saya, Pak, kasih Tuhan itu kayak apa sih? Saudara, kasih Tuhan itu segala-galanya. Saya serius, saya berdoa, saudara. Seperti Paulus berdoa buat jemaat Efesus, saya berdoa supaya Anda dan saya boleh dibangun dengan dasar kasih. Jadi dalam setiap perjalanan hidupmu, Anda harus mengerti apakah Anda dan saya itu sudah bercokol dan berakar di dalam kasihnya Tuhan atau bukan. Kalau sampai ada keliru, saudara, cepat ya, banting setir. Saudara, kami ya, kalau kita kan Anda semua kan punya nomor telepon admin kita Reva. Ya, kalau ada perlu doa pun tolong kabari aja. Kita siap untuk mendukung Anda di dalam doa. Karena saya percaya kita ini satu family. Dan di dalam family ini, saudara, kasih Tuhan, ya, itu akan harus tercurah terus. Kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Oke, mari
kita akan lihat di dalam poin B, yaitu tentang perenungannya. Ya, kita harus memikirkan ini. Think about this, saudara. Ya, saya akan ajak Anda lihat ayat lengkapnya dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Judulnya adalah doa Paulus. Ayo, saudara, kita lihat tentang doa Paulus ini. Nah, kalau dari terjemahan yang biasa kita, ya, ayat 14 ditulis, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, Paulus sampai bersujud. Kenapa? Karena dia berdoa supaya jemaatnya Efesus yang dibangunnya ini boleh bertumbuh dan berdasar di dalam kebenaran-kebenaran yang berikut. Saudara, The Passion nulis, ketika aku memikirkan hikmat dari rencananya, dengan rendah hati, aku bersujud dalam kekaguman di hadapan Bapa. Kenapa dia merendahkan hati dan bersujud, saudara? Karena dia lihat ini rancangannya itu keterlaluan, saudara, luar biasanya. Saya percaya rancangan Tuhan atas saudara dan saya itu luar biasa. Tapi tolong, saudara, ambil keputusan di 2021 ini untuk berakar dan berdasar di dalam kasih. Apapun yang saudara alami, saudara, belajar untuk mengerti kasihnya Tuhan ada di mana. Saudara, bersujud dalam kekaguman di hadapan Bapa dari Tuhan kita Yesus Sang Mesias. Ayat 15, Bapa yang sempurna dari antara semua Bapa dan anak di surga dan di bumi. Saudara, Bapa yang sempurna dari semua ya Bapa dan anak di surga dan di bumi. Di sini dijelaskan betapa luar biasa hikmat dan rencananya. Ya, sehingga Paulus sampai melakukan itu tadi, saudara. Kenapa? Karena dia tahu rancangannya terlalu luar biasa. Saudara, ayat 16. Ya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara, itu menguatkan dan meneguhkan saudara dan saya oleh rohnya, roh kudusnya di dalam batin kita. The Passion nulisnya begini, saudara. Aku berdoa agar dia mencurahkan ke atasmu kekayaannya tidak terbatas. Dari kemuliaan dan perkenanannya sampai kekuatan supranatural membanjiri batinmu dengan keperkasaan ilahi dan kuasanya yang dahsyat. Saudara, kami perlu berdoa. Kami sama-sama saling mendoakan. Supaya ke atas saudara dan saya itu dicurahkan kekayaan yang tidak ada batasnya, unlimited rich, saudara. Dari semua gloriusnya dia dan favornya dia sampai kekuatan supranatural, kekuatan yang kekuatannya di atas kemampuan manusia. Itu membanjiri batin kita dengan keperkasaan ilahi dan kuasanya yang dahsyat. Lihat baik-baik ayat ini, saudara. Ini bicara semua yang supranatural, semua yang nggak make sense. Itu akan membanjiri Anda dan saya dengan semua ini yang luar biasa. Amin. Semua ini karena ada rohnya di dalam hati saudara dan saya. Makanya saudara, kita harus menghormati Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita. Amin. Saudara, ayat 17, saya ulangi lagi. Ini ayat yang tadi lagi. Sehingga oleh imanmu, oleh kepercayaan kita, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bukan di tempat yang lain. Makanya saudara, kalau Anda tahu Yesus ngajar, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ini bicara ini semua, saudara. Ya, jangan nyari yang lain-lain. Cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Apa sih sebenarnya? Kerajaan Allah itu bicara pribadinya dia, saudara. Tuhan sendiri itu adalah bicara kerajaan Allah. Amin. Saudara. Karena di dalam Lukas 17, kalau Anda lihat, itu ditulis ketika orang-orang nanya, para murid nanya, di mana kerajaan Allah? Ya kan, Tuhan bilang bukan ada di sini atau di situ, bukan hal fisik. Tapi sedang bertumbuh di antaramu, bertumbuh di dalam dirimu, saudara. Amin. Tepesinya nulis ketika kamu dengan terus-menerus menggunakan imanmu, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu, dan tempat peristirahatan kasihnya
akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Dan itu akan memberikan dirimu fondasi aman untuk terus-menerus bertumbuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak semua jemaat yang ikut acara ini, kita akan bersama-sama saling mendoakan. Mungkin Anda nggak kenal, ya. Mungkin Anda bisa lihat list, ya. Saya nggak tahu. Mungkin Anda bisa lihat list karena Anda akan melepaskan kasih kepada mereka. Saudara, jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa, saudara. Ya, saya nggak pernah lupa kalau Anda lihat Kisah Rasul 19, itu perikopnya berjudul Paulus ada di Efesus. Saudara, di dalam Kisah Rasul 19 ayat ke-10 itu ditulis Paulus ada di Efesus. Ayat 10 saya akan lihat sebentar. Kisah Rasul 19 ayat ke-10. Dalam The Passion nulisnya sebentar. Kisah Rasul 19 ayat 10. Ya. Kalau di dalam kitab The Passion nulisnya gini, saudara. Setiap hari selama lebih dari 2 tahun, dia yaitu Paulus mengajar mereka di ruang kuliah Tiranus. Saudara, ayat ini menginspirasi kami. Maka kami dari Reva akan terus bikin pelajaran dan pelajaran. Kami akan terus ngajar, saudara. Bukan apa-apa. Karena hasil dari pengajaran ini, Anda lihat ini ya, Paulus itu 2 tahun tapi tiap hari, berarti kira-kira 720 kali, saudara. Ya, nggak tahu kali berapa jam. Saudara yang saya kasih, ya, kita ketemu setahun paling lama juga 50 kali, kalau tiap Senin doang. Ya, saya nggak tahu nanti caranya gimana lagi supaya bisa lebih cepat lagi dan lebih dalam lagi. Kita akan berdoa, saudara. Tapi kan saya nggak mungkin kita Zoom tiap hari sama Anda. Ya, saudara, 2 tahun, saudara. Dia mengajar mereka di ruang Tiranus dan hasilnya setiap orang yang tinggal di provinsi di Asia, orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, mendengar kata-kata nubuat dari Tuhan. Halo? Saudara, kalau di Alkitab terjemahan biasa ini ditulisnya adalah dari TP ditulisnya setiap orang di Asia mendengar firman Tuhan. Tapi Anda jangan lupa, zaman Paulus menginjil di sana itu firman Tuhan Alkitab belum lahir, ya atau ya. Nah, terus apa yang didengar, Pak? Kata-kata nubuat. Nubuat yang kayak apa? Nubuat yang membangun, menasihati, yang menghibur, yang akarnya adalah apa? 5 huruf tadi. Kasih. Amin. Nah, sebab itu saya mengharapkan saudara, nanti satu hari saya berdoa, nanti waktunya satu hari kita akan latihan, kita akan belajar tentang the gift of the Holy Spirit. Salah satunya adalah the gift to prophesy, karunia bernubuat. Ya, jangan sampai bernubuat malah bikin orang ketakutan, nggak karu-karuan, emotikanya kabur, bro. Halo, ya, saudara. Kalau yang rindu untuk pengajaran ini nanti tolong angkat tangan, ya, tolong daftar, ya. Saya akan minta bantuan, nggak cuma saya sendiri ngajar, nanti Pastor Jeff juga saya akan minta untuk ngajar, saudara. Jadi setiap hari, jadi akibatnya ini loh, saudara, seluruh Asia segede apa sih? Aduh, saudara, Asia tuh gede banget. Ya ada orang bilang, Pak, ini Asia kecil. Lah, kecil-kecilnya Asia lebih gede dari kota kita, ya toh ya. Shalom, saudara. Ya, mereka dengar kata-kata nubuat dari Tuhan, kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang akarnya adalah apa? Kasih. Nah, saudara, kalau saudara dan saya tiap hari WhatsApp orang, semua kata-katanya yang penuh kasih. Saudara ajak orang untuk berakar berdasar di dalam kasih. Ya, bukan menghakimi orang-orang. Saya percaya, saudara, nggak lama bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo kita lihat ayat 18 dan 19. Ini ayat yang bikin rasanya kebakar habis, saudara ini.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Siapa sih segala orang kudus? Anda dan saya orang kudus. Pak, saya bukan dari kudus. Ya, ya kan. Tapi Anda orang yang dikuduskan. Amin. Ya, biasanya ada keluarga dari kudus yang ikut acara ini. Ya kan, di mana saya pernah berkunjung. Ya. Saudara senang kalau ke Kudus. Kenapa? Ya, di sana makanannya sotonya, saudara. Ya, luar biasa. Oke. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami, saudara, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ya, mungkin orang mikir, emang susah toh Pak, dalam memahami kasih Kristus. Lah, saudara, kalau Pak Paulus nulis ini pasti memang nggak semudah yang dibayangkan orang. Dan dapat mengenal kasih itu. Sebenarnya bahasa aslinya itu dapat mengenal itu adalah saudara mengalami. Ya, kalau bahasa Alkitab mengenal, orang suka bilang itu yada atau ginosko. Saudara, itu mengenal itu artinya apa? To know with experience. Mengenal karena mengalami kasih itu. Nah, ini saudara sekarang lanjutannya. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa sih kepenuhan Allah itu? Kasih. Amin. Ya. Saudara, lihat baik-baik. Kepenuhan Allah itu apa sih? Ya kasih itu. The Passion nulis, saudara, demikian. Ya. Kemudian saat kekuatan rohanimu bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus. Jadi ketika kekuatan rohani, artinya apa? Ketika Anda mulai belajar layer by layer, persib, halaman demi halaman. Makanya tadi saudara berakar berdasar di dalam kasih. Bukan di dalam agama ya saudara. Saya katakan sekali lagi. Gambar tadi, animasi tadi, ya di dalam kasih, bukan di dalam agama. Ya. Tapi di dalam kasih. We are not talking about head knowledge, we are talking about heart knowledge. Kita sedang bicara tentang pengetahuan hati. Ya. Saat pengetahuan kekuatan rohani kita bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus. Yaitu apa sih? Keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Dimensi apa sih? Segala saudara, dimensi hidup saudara. Ya. Betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasihnya. Betapa gigih dan luas kasihnya. Kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur. Melampaui pengetahuan akademis. Jadi melampaui segala pengetahuan logika, saudara. Kasih yang sangat ekstrim ini dicurahkan kepadamu sampai kamu penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya Anda bisa memahami ini semua, saudara. Saya bersyukur kalau Anda bisa mencatat semua ayat-ayat ini, tapi mungkin kalau nggak keburu, saudara. Ya, tahun ini Tuhan ingatkan saya. Bagi Anda yang haus, nanti Anda boleh WA atau chat sama admin saudara, yaitu Ibu Erni. Ya, untuk minta, karena semua ayat-ayat yang saya tampilkan itu akan di-email kepada saudara lengkap. Kenapa ayatnya doang, Pak? Supaya Anda mulai belajar untuk merenung. Mulai memakan. Anda mulai digest. Karena yang punya kuasa itu firman, bukan renungannya saya, saudara, bukan. Saya hanya alat, saya hanya hamba yang diutus untuk membantu meletakkan beberapa konsep. Tapi Anda dan saya harus saling makan itu semua. We have to need to digest, saudara. Karena firman-Nya itu yang penuh kuasa. Amin. Nah, saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya itu mengalami ini seluruh dimensinya. Saya lanjut dulu yang Amplified Version, saudara. Ya, be fully capable of comprehending with all the saints. Ya, ya. Jadi secara punya kemampuan untuk bisa, ya, kemampuan penuh untuk bisa merasakan, memahami, saudara, ya kan, tentang betapa panjang lebar tingginya dari kasih Tuhan, ya. Dan tertulis di sana, saudara, fully experiencing that amazing endless love, saudara, mengalami, ya,
punya experience, mengalami akan kasih yang luar biasa dan tanpa akhir itu atau kekal. 19. Ya, dan and that you may come. Tolong terus Ernie 19-nya. Ya. Dan saudara mulai nyampe to know practically. Ya kan? And that you may come to know. Dan Anda mulai nyampe pada pengertian ya secara praktis dan mengalami pengalaman pribadi. The love of Christ, yaitu encounter itu. Ya, kasih Tuhan which far surpasses, ya, yang jauh melebihi semua. Ya kan? Ya, melebihi semua ya pengetahuan kita. Pengetahuan yang tanpa experience, Saudara, yang tanpa pengalaman. Sehingga engkau dan saya dipenuhi ya, menjadi penuh the fullness of God. Saudara, kepenuhan Allah. Ya, sehingga engkau dan saya mengalami semua pengalaman hadiratnya atau kasihnya di dalam hidup kita. Ya, dan dipenuhi dengan dibanjiri oleh dirinya sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kepengen, saudara, terus terang. Ya, saya kepengen di dalam hidup saudara dan saya, coba setiap aspek yang Anda alami, tolong cari, adakah kasih di sana? Halo? Mungkin kalau saudara sedang diberkati, mudah sekali. Waduh, Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya. Tapi kalau kita sedang mengalami sesuatu yang rasanya hati ini pecah, apakah saudara dan saya tetap berani berkata, Tuhan terima kasih. Kasih-Mu luar biasa. Saudara, observe in all things. Perhatikan setiap hal. And you will find God's will atau God's love in everything. Amin. Engkau akan bisa menemukan kasih-Nya, saudara. Nah, saya berdoa supaya setiap saat Anda dan saya itu bisa ngerti. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Di dalam menjalani kehidupan ke depan ini, saudara. Ya. Tolong. Saudara. Ya. Biar Anda tuh mendasarkan atau merebahkan dirimu di dalam namanya kasih itu. Selalu berusaha cari kasih itu di mana. Dan setiap langkah atau setiap kalimat yang kita keluarkan, kita harus belajar, saudara, untuk bersumber dari kasih-Nya Tuhan. Mungkin Anda tanya, dari mana? Ya, Matius 6 ayat 9, the Passion. Ini tentang doa Bapa kami. Matius pasal 6. Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di dalam alam surgawi. Ya, biasanya Bapa kami yang ada di surga, terus kita biasanya tulisnya terusannya ada di kuduskanlah namamu. Di sini tulis, biarlah kemuliaan namamu menjadi pusat di setiap persimpangan kehidupan kami. Terus mungkin saudara bilang, maksudnya apa Pak ini? Saudara, saya merenungkan apa? Ketika Musa nanya di Keluaran 33, ketika itu Tuhan lagi kecewa berat karena umat Israel yang dipilihnya diselamatkannya dengan tanda ajaib yang luar biasa kerennya itu. Dan saudara, mereka dituntun dengan ajaib, saudara. Ya, dari perbudakan ratusan tahun yang membuat mereka teriak-teriak, saudara. Dan Tuhan jawab, mereka dibebaskan, dimerdekakan. Apa yang terjadi, saudara, ketika Musa lagi ngadep Tuhan dalam keintiman? Aduh, saudara, apa yang terjadi? Mereka bikin lembu emas. Dan mereka bilang, inilah Allah dalam tanda huruf kecil yang membawa mereka keluar dan membebaskan mereka dari Mesir. Saudara, ini keterlaluan, saudara.
Tapi di saat seperti itu Tuhan sempat marah dan Tuhan sempat bilang, ya mau ganti bangsa ini, tapi Musa bernegosiasi dan akhirnya Tuhan ya melunak kembali, dan kita tahu dan memang kasihnya Tuhan sebenarnya tidak pernah berubah, saudara. Tapi kenapa bisa begitu? Itu urusan nanti, satu hari nanti kita akan pelajari. Tapi Musa tanya sama Tuhan, Tuhan show me your glory, tunjukkan kemuliaan-Mu. Bahasa Inggris bilang, I will show all of my goodness. Aku akan tunjukkan segenap kebaikanku. Apa sih isinya? Kasih. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, Bapa kami, saudara, yang ada di dalam alam surgawi, biarlah kemuliaan nama-Mu. Saya percaya ini biarlah segala kebaikan-Mu, biarlah segala kasih-Mu itu menjadi pusat dari setiap persimpangan hidup kita. Dan saya meyakini, kalau kita melakukan ini, bumi akan segera penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Tahun ini, saya berdoa supaya setiap Anda dan saya mendasarkan dan mengakarkan hidup Anda. Jangan kepada apapun. Sampai ditulis melewati segala pengetahuan akademis. Saudara, saya dulu tidak pernah berpikir mau jadi pelayan Tuhan. Bahkan saya memutuskan sekolah jauh daripada jurusan ini. Saya ambil sekolah fisika supaya apa? Supaya sekalian aja. Jangan sampai kesenggol namanya melayani Tuhan. Belajar firman Tuhan. Karena di dalam dunia fisika itu isinya logika semua, saudara. Ya iman, iyalah iman. Saya memang beriman, saya jadi orang Kristen. Tapi saat saya mengalami semuanya, saya baru ngerti. Dan hari ini saya semakin ngerti tentang apa? Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Saudara, saya mengalami bangkrut. Saya pikir, kenapa saya bisa bangkrut? Ya, ternyata ada rancangan yang lebih besar lagi. Karena sekarang kami menjalankan hidup kami hanya berdasarkan kasih-Nya Tuhan. Kalau saudara tanya, repot nggak Pak? Sumpek lego nggak? Nggak juga sih saudara. Ya kan? Lego terus. Emang nggak pernah sumpek? Ya pernah sih. Nah kalau sumpek gimana? Ya kalau sumpek saya ngumpet sama sumbernya lego lah saudara. Halo? Ya tuh ya? Ya kan? Ya, kalau saya sumpek, ya saya kan mendasarkan hidup saya pada sumbernya lego. Yaitu Tuhan kita sendiri yang penuh kasih. Nah, jadi kita harus belajar mengerti, saudara, dalam setiap aspek hidup yang Anda alami. Setiap hal, pasti ada kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya, walaupun hal yang terjadi itu adalah sangat-sangat tidak enak dan sangat istilahnya membuat kita kecewa berat. Try it. Ya. Jangan kita berkesimpulan, aduh Tuhan izinkan ya hal ini terjadi. Saudara, bukan begitu. Cara berpikirnya bukan begitu. Ya. Tapi Tuhan lagi menyelamatkan kita dengan cara itu. Kasih yang melebihi segala akal itu loh, saudara. Ya. Karena akal kita hanya mampu memikirkan, loh Tuhan kalau nggak terjadi ini kan harusnya aku gini, aku gitu, ya kan. Tapi dengan cara ini, ya kan, kita ngerti. Aduh Tuhan, ternyata Engkau mengasihi aku. Dan aku bersyukur because you save me from another case. Karena Engkau menyelamatkan aku dari cerita yang lain. Yang sebenarnya kalau itu terjadi, itu memperparah hidupku. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwasanya rancangannya atas hidup saudara dan saya itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi memang susah dimengerti, Pak. Yes, saya setuju. Susah dimengerti. Tapi bukan tidak bisa dimengerti. Amin. Malam ini saya mau ajak Anda terus berpikir sampai pada satu titik. Bahwasanya hanya satu hal yang membuat Anda dan saya bisa kuat. Kasih.
Bicara tentang corona yang nggak selesai-selesai, saudara. Ya. Katanya udah jilid 2, jilid nanti kalau ada jilid 3, jilid 4, saya nggak peduli saudara mau berjilid-jilid. Ya, saya udah nggak mau mikir itu. Saya cuma mikir bahwa kasih Tuhan tidak pernah berjilid-jilid, tapi kekal. Amin. Saudara, saya lanjut ayat 20, Efesus 3. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. The passion-nya saya lanjutkan sekalian. Jangan pernah meragukan kuasa Allah yang perkasa untuk bekerja di dalam kamu dan mencapai semua ini. Dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesarmu, impianmu yang paling luar biasa, dan melampaui imajinasimu yang paling liar. Dia akan melebihi semua itu, karena kuasa mujizatnya akan terus menguatkanmu. This is love. Inilah kasih itu, saudara. Mungkin ada di antara saudara mengalami sesuatu hal yang membuat Anda rasanya, kenapa aku harus lewati ini, dan sebagainya. Percayalah, saudara. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak. Ya Pak, tapi ini persoalannya saya hadapi ini, saya nggak mungkin lakukan, nggak masuk akal. Saudara, let we do it together, we pray. Taruh itu di kakinya Tuhan. Dan bilang jujur, Tuhan aku nggak ngerti harus ngapain lagi. Ya. Impianku hancur Tuhan. Nggak mungkin lagi. Aku udah nggak berani bermimpi. Bahkan berimajinasi, punya keinginan nanti anakku begini dan begono. Saudara, ya taruh itu semua di kaki Tuhan. The main goal is relationship and the method is partnership. Di dalam partnership Anda dengan dia, dia jauh lebih kuat. Akan terus berjalan bersama Anda. Sampai kemuliaan demi kemuliaan. From glory to glory itu terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya Tuhan Yesus nggak perlu dimuliakan lagi. Dari dulu dia udah dimuliakan. Tapi Anda dan saya akan mengalami from glory to glory. Bukan oleh kuat gagah kita. Bukan apa yang telah kuusahakan atau kubuat. Tapi apa yang aku akan jalan bersama dia. Ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. The Passion nulis, sekarang kita memberikan kepada Allah segala pujian mulia yang datang dari setiap gereja, di setiap generasi melalui Yesus Kristus. Dan semua itu akan diwujudkan di sepanjang waktu dan kekekalan. Amin. Saudara, ini akan terjadi. Ketika Anda sudah nggak ngerti lagi, kalau engkau bilang, kasih-Mu itu seperti ini Tuhan, aku tidak bisa memahami. Oke. Tuhan tetap akan menyertai-mu. Dan engkau akan lihat mujizatnya dia. Saudara, mujizat itu hal yang tidak masuk akal. Itu akan terjadi. Kalau saudara nanya, gimana caranya Pak? Saya juga nggak tahu, saudara. Saya juga nggak tahu. Ya, kami dari Reva sampai hari ini mungkin kalau Ernie ditanyain udah mengadakan berapa kali konferensi, saudara. Ya, mungkin 10 atau 11 konferensi kita pernah jalani. Baik yang kelas kecil maupun medium maupun kelas yang lumayan besar. Besar itu bicara ribuan, saudara. Gimana caranya? Nggak tahu, saudara. Berangkat dari impian seseorang yang bangkrut. Orang bangkrut atau ngimpi. Saudara, kalau kita bangkrut, kita bermimpi, itu hak-hak kita, ya kan? Ya, nggak masalah, saudara. Anda bermimpi itu harus buat saya. Ayo, saudara.
Terus terang, ada seorang beberapa tahun yang lalu yang datang bersama tim mission trip dari Chris Gore, dari Bethel, memberikan saya sebuah buku, saudara, Dream Culture. Dan dia tulis di buku itu, saudara, untuk ngajar, maksudnya untuk mengencourage kami untuk terus bermimpi. Dia kesaksian tentang mimpinya. Di mana satu hari, saudara, dia udah cukup tua, saudara. Ya kan, dia melayani Tuhan dengan sukacita. Satu hari Tuhan bilang sama dia, tulis mimpimu lagi. Maksudnya keinginan apa lagi. Dia bilang, ngapain Tuhan, aku udah cukup umur dan semuanya udah oke, anak mantu, cucu, semua udah bagus, dan aku melayanimu dengan di tempat yang bagus. Ya, Tuhan suruh nggak tanggung-tanggung, saudara. Kalau saya nggak salah ingat, itu dia minta 100 mimpi ditulis dalam waktu yang sangat pendek, saudara. Ya, kalau nggak salah 1 jam atau berapa lama gitu. Saudara tahu, di antara sekian banyak mimpi yang ditulis dalam waktu pendek, biasanya kan kalau saudara saya tanya, ayo tulis mimpimu, pasti apa ya? Apa ya? Kalau sudah nulis 100 mimpi, makin apa ya terus, saudara? Ya toh? Orang ini, saudara, cerita. Dia tulis mimpinya, saudara. Akhirnya dia tulis saja. Ya, sebagian memang agak-agak yang agak-agak nggak make sense gitu. Ya, saudara tahu, di dalam 6 bulan setelah itu, 50% dari yang dia tulis mimpinya dipenuhi sama Tuhan semua. Sisanya bertahap. Ya, tahun lalu, ya, saya, saudara, yaitu dia tulis, saudara, salah satunya adalah mimpi naik balon udara. Udah tua bermimpi naik balon udara, tapi Tuhan jawab, saudara. Dia dapat diajak orang naik balon udara. Ya, yang gede, saudara, bukan balon gas. Kalau balon gas itu kayak film itu, apa judulnya tuh? Film karton. Ya, saya penggemar film karton, saudara. Kenapa? Karena film karton tuh dunianya nggak masuk akal, menarik, saudara. Up, betul. Saudara, bulan Desember rasanya saya teks dia. Saya kaget, kok nggak ada jawaban nih. Biasanya dia selalu jawab. Berapa waktu kemudian Ria, anak saya bilang, Pak, si Sandra Kim pulang, Pak. Dipanggil Tuhan kena COVID. Saudara, saya kaget, saudara. Saya nggak nyangka. Orangnya sangat ceria. Orangnya sangat sukacita. Dia mengencourage kami, dia ngajarin kami untuk berani bermimpi. Saya kaget. Kenapa dia harus berangkat? Tapi itu keputusan Tuhan. Saudara, tugasnya selesai. Tapi saya belajar untuk mendapatkan kasih Tuhan. Untuk mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia lebih daripada semuanya. Saudara, saya berdoa. Kami berdoa. Kami saling berdoa. Supaya hidup saudara dan saya dasarkan pada kasih itu. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih agape. Kasih yang hubah itu, saudara. Ayat penutup 1 Yohanes 4 ayat 8. Dia yang tidak mengasihi belum mengenal Allah. Karena adalah kasih. Amin. Amin. Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah masuk ke dalam pengalaman intim dengan kasih Allah. Dan kita percaya dalam kasih yang Dia miliki untuk kita. Allah adalah kasih. Mereka yang hidup di dalam kasih. Hidup di dalam Allah. Dan Allah hidup melalui mereka. Amin. Biar sekitar kita boleh merasakan Allah kita yang kasih itu.
Karena dia penuh di dalam kita. Kepenuhan Allah sampai melimpah. Amin. Saudara, tadi ada yang nulis takut untuk bermimpi. Saya juga takut bermimpi, saudara, dulu. Karena mikir, nanti kalau nggak kejadian saya kecewa. Saya mau bilang, bermimpilah bersama papamu di surga. Dia itu pemilik dan pencipta dari alam semesta ini. Amin. Kasihnya itu tidak ada batasnya, saudara. Satu hari murid-muridnya lihat begitu banyak orang dari ceritanya Yesus, khotbah Yesus. Sudah berjam-jam mereka nunggu. Ribuan. 5.000 laki-laki itu. Dan murid-murid bilang, Tuhan Yesus suruh mereka pulang biar mereka makan. Ini udah malam. Nanti susah nyari makan mereka. Apa sang kasih bilang? Oh iya, suruh cepat pulang, doa berkat, suruh cepat pulang. Enggak, saudara. Kasih mereka makan. Gantian muridnya yang bengong. Gimana caranya? Di mana ada toko roti, kata Tuhan? Muridnya jawab, yang ditanya namanya Filipus. Duit 200 dinar juga nggak cukup, Tuhan. Saudara, ditanya di mana toko roti, malah jawabnya duit. Saudara, ketika Anda dan saya bersandar di dalam kasih, ketika sang kasih bilang, kasih mereka makan, makanan pasti tersedia. Caranya, nggak tahu. Bagi Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang saudara dan saya doakan. Malam ini, saudara akan mengalami. Malam ini renungkan malam ini baik-baik. Sebelum Anda nanti beristirahat. Dare to dream. Beranilah bermimpi bersama Tuhan. Ya Tuhan, tapi aku sedang ngalamin ini. Saudara, Tuhan menyertaimu. He is more than enough. Ayo dia. Kita akan sok. Kita akan tenggelam di dalam waktu tadi. Buka hatimu selebar-lebarnya, saudara. Perhatikan setiap kalimat dari teks lagu tadi. Bukan karena apa yang ku buat, bukan karena apa yang ku raih, tapi karena kasih yang sejati kau jadikanku anakmu. Bukan karena apa yang ku rasa, bukan karena apa yang ku pikir, tapi karena firman yang sejati kau jadikanku anakmu. Inilah
Kau jadikanku anakmu, bukan karena apa yang ku rasa, bukan karena apa yang ku pikir, tapi karena firman yang sejati. Kau jadikanku anakmu. Inilah kebenaran-Mu, satu hal yang tak tergoyahkan. Inilah kebenaran-Mu, satu hal yang kan ku pegang. Inilah kebenaran-Mu, satu hal yang tak tergoyahkan. Inilah kebenaran-Mu, satu hal yang kan ku pegang. Bapa, Kau panggilku anakmu. Bapa, ku panggil Kau Bapakku. Bapa, Kau panggilku anakmu. Bapa, ku panggil Kau Bapakku, dan Kau telah tetapkan hidupku untuk berjalan dalam kemuliaan-Mu. Kau yang sertai setiap langkahku, ku kan selalu aman dalam pelukan-Mu. Kau telah tetapkan hidupku untuk berjalan dalam kemuliaan-Mu.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tolong perhatiin. Anda harus mengerti bahwa ketika Anda melihat dia, itu adalah melihat sang kasih itu. Saya seperti diingatkan Tuhan akan ayat Lukas 15 ayat 20 tadi. Ketika anak muda itu berangkat pulang, dari kejauhan bapaknya melihat dia datang dengan berpakaian seperti pengemis. Saudara lihat, bapaknya udah lihat dia datang dengan pakaian seperti pengemis. Bapaknya dipenuhi dengan belas kasihan kepada anak yang sedang pulang ini. Bukan bapaknya dipenuhi dengan kemarahan, saudara. Merasa anaknya udah ngambilin duit bapaknya sekian banyak dan pulangnya malah jadi kayak pengemis. Enggak. Dia lari dijemput. Dia peluk, dia rangkul, dan diciuminya berulang-ulang. Malam ini saya kepengen setiap Anda. Bukan karena perbuatan kita atau bukan karena usaha kita. Tapi karena keputusan Anda untuk mau pulang dan peluk dia. Maksudnya gini, izinkan dirimu dipeluk sama dia. Buka hatimu, saudara. Saya berdoa supaya tiap hari, tiap saat, Anda merasa dan mengerti kasih Tuhan itu menjadi dasar hidupmu, dan Dia menyertaimu selama-lamanya. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami semua, atas seluruh seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan amin. Tuhan memberkati.